Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ayat dan hadis Iqtisad Bapak Fajar SHI MH dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ayu Balkis Kuraini dengan NIM akhir 023. Yang kedua yaitu Erika Wati dengan NIM akhir 178. Dan yang terakhir yaitu Holida dengan NIM akhir 113. Di sini kami akan membahas tentang materi hadis penetapan harga dalam Islam. Konsep harga dalam Islam. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa terma yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil. Antara lain yaitu si'ir al-mis, saman al-mis, dan kimah al-adl. Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah, Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terma tentang harga yaitu iwat al-mis atau equivalent compensation atau kompensasi yang setara, dan saman al-mis atau equivalent price atau harga yang setara. Saman al-mis adalah suatu konsep di mana harga yang ditetapkan didasarkan keadilan. Artinya, harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal, sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi. Namun juga tidak terlalu murah, sehingga produsen rugi. Saman mis adalah harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan. Konsep saman mis mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif, bebas dari penipuan seperti penggunaan timbangan dan takaran yang tidak benar atau melakukan manipulasi harga. Pasar juga harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition, tanpa tekanan siapapun. Rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu pada tingkat harga tertentu. Di samping itu, transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebagai wujud dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan, sehingga merugikan salah satu pihak yang menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam menjamin pasar di mana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan. Konsep harga yang adil jelas menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga. Jika konsep just price hanya melihat harga dari sisi produsen, sebab mendasari pada biaya produsen saja. Konsep ini kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk melalui kekuatan permintaan klaim penawaran di pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu yang pertama, larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Yang kedua, bersikap benar, amanah, dan jujur. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. Yang keempat, menerapkan kasih sayang. Dan yang terakhir, menegakkan toleransi dan keadilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penetapan harga dalam perspektif hadis. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik. Dalam riwayat dikatakan, An Anas bin Malikin qala qala si'ru bil madinati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu ya Rasulullah
qala si'ru sa'ir lana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallahu wal musa'irul qabidul basitur razzaqu inni la arju an alqallaha azza wa jalla wa laisa ahadum minkum yatlubni bimatlamatin fi damin wala malin rawahul Ahmad. Artinya dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lah penentu harga, dialah yang menahan, melepas, dan pemberi rizki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda. Hadis riwayat Ahmad. Senada dengan hadis ini, riwayat dari jalur Abu Hurairah oleh Al-Baihaqi. Ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tersebut bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas, sesuai dengan hukum ekonomi. Apabila stok terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian, Rasulullah SAW tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas di pasar tersebut, karena tindakan seperti ini dapat menzalimi hak para pedagang. Demikian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.